Kembali kita jumpa anak-anak kami semuanya. Sekarang kita masuk kepada barisan bilangan pada segitiga Pascal. Kenapa dikatakan segitiga Pascal? Karena segitiga ini adalah ditemukan oleh seorang ahli matematika yang bernama Pascal. Jadi cara membuat segitiga Pascal ini adalah 1, 1, 1, 1, 2, 1. Dari mana duanya? 1 tambah 1. Nah, kemudian 1, 3, 3, 1. Dari mana tiganya? Yaitu 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Tapi di pinggir tetap 1 dia. Demikian juga barisan keempat 1, 3, 3, 1. Barisan kelima 1, 4, 6, 4, 1. Dari mana 4-nya? 1 tambah 3. 6-nya dari mana ini? 3 tambah 3. Dari mana 4-nya? 3 tambah 1. Berarti dibukin 1 di pinggirnya ya. Demikian juga seterusnya 1. Dari mana ini 5? 1 tambah 4. Dari mana 10? 4 tambah 6. Dari mana 10? 6 tambah 4. Dari mana 5? 4 tambah 1. Begitulah seterusnya cara membentuk segitiga Pascal. Bisa kita tambahkan ke bawah sampai berapa baris? Ini berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Beberapa sifat barisan pada bilangan pada segitiga Pascal adalah sebagai berikut. Pada setiap barisan diawali dan diakhiri dengan 1. Nah, ini maksudnya 1, 1, 1. Setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Ini dijumlah tadi, makanya dapat 2 ini. Bilangan-bilangan dalam satu diagonal berbentuk barisan bilangan, misalnya 1, 1, 1, diagonal 1 ya. Maksudnya diagonal 1 ini 1, 1, 1 semua, barisan bilangan konstanta semua. Nah, ini maksudnya diagonal 1. Kemudian diagonal kedua 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksudnya diagonal kedua. Kemudian diagonal ketiga 1, 3, 6, 10. Jadi membentuk barisan bilangan dia ya. 1 pertama, kedua ini, yang ketiga ini ya. Kemudian ini adalah 1, 3, 6, 10 itu barisan bilangan segitiga. Kemudian contoh soal. Perhatikan pola nota berikut ini. Berapakah nota pada pola ke-18? Jawab. Kita lihat ini 1. Ini berapa notanya? 4. Ini berapa ini? Ini sama dengan 7. Nah, ini sama dengan 10 ya. Gambar pertama 1 notanya, gambar kedua 4, gambar ketiga 7 ya. Bisa kita hitung ini notanya. Gambar keempat adalah 10. Dari pola di atas, maka gambar ke-18 sama dengan 1 tambah 17 kali 3, atau sama dengan 1 tambah 51 sama 52. Jadi banyak nota pada kolom ke-18 adalah 52 ya. 1 tambah 17 kali 3. Demikian juga pola dan suku-suku pada barisan bilangan. Pola pada suku-suku barisan bilangan yang pertama adalah, kita lihat pengertian barisan bilangan. Perhatikan barisan bilangan-bilangan berikut ini. 1, 3, 5, 7 memiliki 4 suku. Kalau 4 bilangan ini berarti 4 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku ke N. Kemudian ini memiliki berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5 ya. U1 ditulis, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya. Ini adalah kalau dibuat seperti ini 3, 6, 9, 12, 15. Berarti banyak suku tak terhingga karena titik-titik dia ya. Nah, itu pengertian daripada barisan bilangan. Jadi bilangan-bilangan yang ada pada barisan itu dinamakan suku-suku ya. Suku pertama dinamakan U1, suku kedua U2,
suku ketiga U3, suku keempat U4 dan sebagainya. Nah, itulah dia. Kemudian ada beberapa contoh aturan barisan bilangan. Misalnya barisan dengan aturan ditambah, barisan bertingkat 1. Kayak mana maksudnya barisan bertingkat 1? Ini 1 menjadi 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi tambah 2 dia ya. Ini namanya bertingkat 1. Barisan bilangannya adalah 1, 3, 5, 7. Kemudian barisan bertingkat 2. 0, 1, 3, 6, 10. Ini tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Ini perbedaannya atau selisih antara suku 1 dan suku berikutnya sama. Jadi di sini tidak sama. Makanya supaya ada yang sama perbedaannya, maka dibuat sampai tingkat 2 gelombang gitu ya. Berarti 1 ke 2 tambah 1. Ini 2 ke 3 tambah 1. 3 ke 4 tambah 1. Ini namanya bertingkat 2. Kemudian barisan bertingkat 3. Ini coba kita lihat anak-anak kami. 0, 1, 3, 8, 18, 35. Ini tambah 1, tambah 2, tambah 5, tambah 10. Dibikin lagi gelombang kedua. Ini tambah 1, tambah 3, tambah 5 tambah 7. Belum sama apa selisihnya, maka dibikinlah sampai 3 kali, maka selisihnya baru sama. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Jadi barisan bilangannya adalah 0, 1, 3, 8, 18, 35 dan seterusnya. Kalau kita cari lagi ya beginilah caranya. Inilah contoh barisan bilangan dengan aturan ditambah. Kemudian yang berikutnya adalah barisan dengan aturan dikali. Misalnya 3, 6, 12, 24. Maksudnya suku pertama dikali, maka hasilnya suku kedua. Demikian seterusnya, dikali-kali 2. Barisan dengan aturan dipangkatkan. 1, 8, 27, 64. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Kemudian yang terakhir adalah barisan Fibonacci. Ini sama tadi segitiga Pascal ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Pascal. Sedangkan ini adalah ditemukan oleh seorang ahli matematika namanya Fibonacci ya. Jadi aturannya ini 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Aturannya mulai suku ketiga setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Misalnya ini seperti ini ya.